Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang mantan polisi bernama Jack. Terlihat Jack sedang memberi makan anjing pelacaknya yang sangat hebat dan cerdas bernama Argos. Setelah selesai, Jack melanjutkan dengan melatih Argos agar kemampuannya semakin terasah. Meskipun sudah tidak lagi menjadi polisi, Jack tetap bertekad melindungi warga sipil dari orang-orang jahat. Diceritakan pula alasan Jack dipecat dari kepolisian, ia dianggap terlalu brutal dalam menghadapi para musuhnya. Saat masih aktif bertugas, Jack dan Argos ini bahkan pernah membantai puluhan gangster serta kartel yang berani beroperasi di Amerika. Sore harinya terlihat Jack sedang makan bersama istrinya, Mia. Di sana juga tampak bayi mereka, karena ternyata Jack baru saja memiliki anak beberapa bulan yang lalu. Jack dan Mia pun membicarakan rencana liburan akhir tahun mereka. Mia terlihat sangat bahagia karena sejak Jack keluar dari kepolisian, hidup mereka terasa lebih tenang karena tidak lagi berurusan dengan orang-orang jahat. Namun kebahagiaan itu mendadak terhenti ketika alarm di ponsel mereka berbunyi, menandakan adanya kebakaran di rumah mereka. Tanpa pikir panjang, Jack dan Mia segera bergegas pulang. Sesampainya di rumah, beruntung kebakaran tersebut belum parah dan diketahui disebabkan oleh oven yang lupa dicabut. Namun Mia merasa ada sesuatu yang janggal karena akhir-akhir ini ia sama sekali tidak pernah menggunakan oven itu. Bersama dengan rasa curiga itu, tiba-tiba Jack diserang oleh seorang pria tak dikenal hingga terjadi baku hantam sengit. Hello? Yes. Beruntung, Jack dibantu oleh Argos dan satu anjing lainnya. Pertarungan tersebut berakhir dengan tewasnya sang penyerang. Tak lama kemudian, polisi datang setelah sebelumnya Mia sempat menghubungi mereka. Namun situasi kembali berubah ketika terjadi sebuah ledakan besar. Akibat ledakan tersebut, satu anjing Jack harus tewas, sementara Jack, Argos, dan yang lainnya berhasil selamat. Keesokan harinya, pihak kepolisian memberikan penghormatan terakhir kepada anjing Jack yang gugur. Ternyata anjing tersebut juga pernah bertugas untuk kepolisian dan telah banyak berjasa. Setelah itu Jack membawa abu anjing tersebut bersama Argos untuk ditaburkan di sebuah tempat. Setelah selesai, Jack didatangi oleh seorang polisi yang menangani kasus penyerangan semalam. Polisi itu menjelaskan bahwa pelaku penyerangan dan ledakan kemungkinan besar adalah musuh Jack di masa lalu, mengingat reputasi Jack yang dikenal sangat brutal saat masih aktif sebagai polisi. Polisi tersebut pun menyarankan agar Jack lebih berhati-hati dan tidak tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. LAPD, man. What do you care? But if I could marriage, blah, 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 man. Usai dari sana, Jack pergi ke area parkir kantor polisi untuk menemui sahabatnya, Idalia, seorang detektif polisi yang sangat handal. Jack meminta bantuan Idalia untuk menyelidiki siapa dalang di balik penyerangan rumahnya. Idalia memiliki pemikiran yang sama dengan polisi sebelumnya. Penyerangan itu pasti dilakukan oleh musuh Jack di masa lalu. Meski begitu, Idalia berjanji akan mencari informasi lebih mendalam mengenai siapa pelaku sebenarnya. Mereka pun sepakat untuk bertemu kembali di sebuah kafe keesokan siang. Malam harinya, Jack dan Mia kini tinggal di rumah sewaan sementara. Jack meminta maaf kepada Mia karena rencana liburan akhir tahun mereka harus dibatalkan. Ia harus menemukan dalang di balik penyerangan tersebut agar kehidupan mereka ke depannya bisa kembali tenang. Jack juga berpesan agar Mia tidak pernah keluar rumah dan telah menugaskan seorang polisi untuk berjaga di depan rumah.
Mia pun mengerti dan menuruti permintaan Jack. Mereka lalu beristirahat. Keesokan harinya, Jack dan Argos dalam perjalanan menuju kafe untuk menemui Idalia sesuai janji. Then she goes on to say, she knows I'm doing okay. But she thinks that if I knew that she knew how wounded I was. Setibanya di sana, Idalia sudah menunggu dan mereka pun mulai berbincang. Idalia menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan informasi mengenai dalang di balik penyerangan rumah si Jack. Pelakunya adalah seorang bos kartel asal Meksiko bernama Reyes. Diketahui bahwa Reyes menyimpan dendam besar terhadap Jack karena di masa lalu Jack pernah membantai anak buahnya sekaligus menghancurkan bisnis kartelnya. Mendengar hal itu, Jack sama sekali tidak mengingat sosok bos kartel bernama Reyes, kemungkinan karena terlalu banyak kelompok kartel yang telah ia hancurkan. Meski begitu, Jack sama sekali tidak merasa takut. Ia justru berencana balik memburu Reyes karena jika tidak maka kelompok Reyes akan terus mengusik kehidupan keluarganya. Di saat yang sama, suasana mendadak berubah. Idalia tiba-tiba meminta maaf kepada Jack sambil menunjukkan sebuah foto di ponselnya. Terlihat jelas ibunya telah disekap oleh Ray. Belum sempat Jack bereaksi, beberapa anak buah Ray tiba-tiba muncul dan langsung menodongkan senjata ke arah Jack. Terungkap bahwa semua ini adalah jebakan Ray. Idalia dipaksa bekerja sama setelah Ray menculik ibunya. Salah satu anak buah Ray, seorang pria dengan kumis tebal, mendekat dan mengatakan bahwa ia diutus langsung oleh Ray untuk menangkap si Jack. Jack dengan tenang balik bertanya mengapa mereka tidak langsung membunuhnya saja. Si pria berkumis tersenyum dan menjawab bahwa Ray bukan tipe orang yang terburu-buru. Ray justru menikmati melihat targetnya menderita lebih dulu sebelum akhirnya dihabisi. Pria berkumis itu kemudian menyerahkan sebuah pistol kepada Jack, hanya berisi 1 peluru, dan memerintahkannya untuk memainkan Russian roulette. Ia berjanji jika dari tembakan pertama hingga ketiga Jack masih hidup, maka Idalia akan dilepaskan. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut, Jack langsung mengambil pistol tersebut dan mulai memainkan permainan itu. Congratulations. Satu persatu tembakan dilepaskan, hingga 3 kali tembakan tidak ada satupun peluru yang keluar. Sesuai kesepakatan, Jack menuntut agar Idalia dibebaskan. Akhirnya Idalia pun dilepaskan. Ini tersisa 2 tembakan lagi dan tak seorang pun tahu pada tembakan beberapa peluru itu akan keluar. Saat bersiap melakukan tembakan berikutnya, Jack yakin bahwa kali ini pelurunya pasti keluar. Dan disitulah Jack mengambil sebuah keputusan. Jack berhasil menghabisi pria berkumis dan anak buah Ray lainnya. Setelah itu ia segera melarikan diri sambil membawa si Argos. Di tengah pelarian, Jack menghubungi polisi yang berjaga di rumah untuk memastikan kondisi Mia dan bayinya. Untungnya mereka masih dalam keadaan aman karena telah tinggal di rumah yang baru. Jack kemudian melanjutkan pelariannya dengan mencuri sebuah mobil yang terparkir di belakang kafe. Di tengah perjalanan, Jack mendapat telepon dari Ray, sang bos kartel. Ray mengucapkan selamat karena Jack berhasil melewati beberapa permainan yang telah ia siapkan. Ray lalu mengungkapkan bahwa mobil yang sedang dikendarai Jack adalah miliknya dan menyarankan agar Jack berhati-hati. Tak lama setelah itu, indikator pada mobil mendadak mengalami gangguan, membuat Jack sadar bahwa mobil tersebut pasti telah dipasangi sesuatu, dan tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi. Beruntung Jack dan Argos masih berhasil selamat dari ledakan mobil tersebut. Tak lama kemudian muncul seorang pria bernama Backman yang mengaku sebagai polisi dari kantor pusat. Backman menuduh Jack sebagai teroris yang telah melakukan pengeboman di jalan dan menyatakan bahwa Jack harus dibawa ke kantor pusat. Jack menolak tuduhan tersebut karena kenyataannya tidak seperti itu. Namun Backman tidak mau mendengar penjelasan apapun. Ia langsung menghajar Jack hingga pingsan. Sementara itu Argos dibawa pergi oleh rekan-rekan Backman. Saat tersadar, Jack mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit dengan kedua tangannya diborgol di ranjang. Jack bertanya kepada seorang suster berapa lama dirinya pingsan.
Suster itu menjawab bahwa Jack telah tidak sadarkan diri selama beberapa jam dan menyarankan agar ia beristirahat terlebih dahulu. Tak lama kemudian, suster tersebut keluar dari ruangan. Melihat kesempatan itu, Jack langsung berusaha melepaskan borgol dari tangannya. Beberapa saat kemudian, suster itu kembali masuk bersama Beckman. Beckman meminta suster keluar karena ia ingin berbicara penting secara pribadi dengan Jack. Beckman lalu menjelaskan bahwa dirinya memang seorang polisi dari kantor pusat. Namun beberapa hari terakhir ia dipaksa oleh Ray untuk menangkap Jack. Sebenarnya Beckman tidak ingin melakukan semua ini, tetapi Ray telah mengancam keselamatan istrinya sehingga ia terpaksa menuruti perintah tersebut. Selanjutnya Beckman menuangkan racun ke dalam sebuah gelas dan memerintahkan Jack untuk segera meminumnya. Jack sempat bertanya mengapa Beckman tidak langsung saja membunuhnya. Beckman menjawab bahwa ini adalah perintah Ray yang menginginkan Jack tewas dengan cara diracun. Jack berpura-pura hendak meminum racun tersebut. Dan inilah yang terjadi. Beckman berhasil dibuat tumbang. Jack pun segera melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Beberapa menit kemudian Beckman kembali sadar. Ia langsung menghubungi istrinya di rumah dan memintanya untuk segera kabur ke Eropa. Beckman melakukan hal itu karena ia telah gagal membunuh Jack dan takut Ray akan langsung memburu istrinya. Mendengar hal tersebut, istri Beckman pun mengerti dan berjanji akan pergi ke Eropa pada hari itu juga. Tak lama setelah itu Beckman dihubungi oleh Ray yang menanyakan apakah Jack sudah berhasil dihabisi. Beckman menjawab belum, tetapi ia berjanji akan mengejar Jack kembali. Ray lalu memerintahkan Beckman untuk tidak mematikan panggilan dan memakai headset di telinganya. Ray menegaskan bahwa Beckman harus menuruti semua perintahnya jika ia tidak ingin istrinya diburu oleh kelompok Ray. Just like that. Yeah. Now, Beekman, how we do things. Adegan berpindah ke Argos, anjing pelacak milik Jack yang kini berada di bawah penguasaan rekan-rekan Beckman dan akan disuntik mati. Namun karena Argos adalah anjing yang sangat pintar, ia berhasil keluar dari kandang dan langsung melarikan diri. Di sisi lain, Jack masih berada di area rumah sakit dan terus mencari cara untuk keluar. Hingga akhirnya Jack mendapatkan ide untuk menyamar sebagai seorang OB sekaligus menggunakan tangan palsu milik OB tersebut. Tanpa membuang waktu, Jack langsung mengenakan seragam dan tangan palsu tersebut. Tak lama kemudian, Jack berhasil keluar melalui jalur parkiran belakang rumah sakit. Namun sial, Jack kembali bertemu dengan Beckman yang langsung menodongkan senjata ke arahnya. Jack berpura-pura pasrah tapi tanpa diduga, ternyata sejak tadi tangan asli Jack tersembunyi di dalam baju sambil memegang senjata, sementara tangan yang terlihat di luar hanyalah tangan palsu milik si OB. Setelah itu Jack segera melarikan diri menggunakan sebuah mobil yang terparkir di sana. Namun saat Jack berusaha menghidupkan mobil tersebut, Beckman kembali bangun karena ternyata ia memakai rompi anti peluru. Jack memilih untuk kabur secepat mungkin daripada harus kembali meladeni si Beckman. Sementara itu, Beckman menerima perintah langsung dari Ray untuk mengejar Jack menggunakan sebuah mobil yang telah Ray siapkan. Saat bagasi mobil itu dibuka, ternyata di dalamnya sudah ada Idalia yang telah mereka sandra. Ray memerintahkan Beckman untuk menangkap Jack dengan memanfaatkan Idalia karena Idalia adalah orang yang sangat dekat dengan Jack. Kembali ke Jack yang masih melaju menggunakan mobil curian tersebut. Namun nasib sial kembali menghampiri mobil itu kehabisan bensin, memaksa Jack untuk mampir ke pom bensin terdekat. Di sini Jack menyadari bahwa dirinya tidak membawa uang sama sekali. Terpaksa ia masuk ke dalam sebuah minimarket dan merampok kasir untuk mendapatkan bensin. Di waktu yang sama, Beckman datang membawa Idalia yang masih disandra. Kasir minimarket yang mengira situasi itu bisa ditolong berlari mendekat ke arah mereka. Namun
to spare your family. For me to Kasir tersebut justru tewas di tempat. Melihat hal itu, Jack hendak mendekat sambil menurunkan senjatanya. Namun bersamaan dengan itu, Ray berbicara melalui sambungan telepon kepada Beckman, mengatakan bahwa dirinya memiliki mata Tuhan sehingga tidak bisa dibohongi. Ray lalu memerintahkan Beckman untuk menembak kaki Idalia, lalu menyiramkan bensin ke tubuhnya sendiri. Beckman terkejut dan bertanya mengapa ia harus menyiramkan bensin ke tubuhnya sendiri. Ray menjawab bahwa itu adalah hukuman karena Beckman telah menyuruh istrinya kabur ke Eropa. Beckman kembali bertanya bagaimana dengan Jack yang kini sudah berada tepat di depan matanya. Ray menjawab bahwa Jack kini adalah urusannya dan Beckman hanya perlu menuruti perintahnya. Jika tidak, Ray bersumpah akan menghabisi istri Beckman saat itu juga. Tak punya pilihan lain, Beckman langsung menembak kaki Idalia dan menyiramkan bensin ke tubuhnya sendiri. Ray kemudian memerintahkan Beckman untuk menyalakan korek api dan inilah yang terjadi. Dijelaskan bahwa Ray memang memiliki jiwa psikopat, sehingga sejak awal ia lebih menikmati bermain-main dengan korbannya, termasuk dalam memburu si Jack. Kembali ke Jack yang segera membawa Idalia masuk ke dalam minimarket. Di sana terlihat Argos telah kembali setelah sebelumnya berhasil melarikan diri. Idalia meminta Jack untuk melepaskan ikat pinggangnya karena di sanalah Beckman menempelkan alat pelacak. Jack kemudian melihat kondisi kaki Idalia yang terluka parah dan tanpa menunda waktu, ia segera membawanya pergi menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, Idalia meminta Jack untuk menghubungi ambulan milik kepolisian karena sebagai detektif yang masih aktif, ia berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Akhirnya Jack menghubungi ambulan polisi agar segera menjemput mereka. Singkatnya, Jack, Idalia, dan Argos kini berada di dalam ambulan menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, Jack menggunakan ponsel milik petugas ambulan untuk menghubungi si Mia. Jack menanyakan kondisi Mia dan anak mereka. Mia menjawab bahwa anak mereka sudah ia titipkan kepada neneknya sejak siang tadi dan sejauh ini Mia masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun Jack merasakan firasat buruk. Ia meminta Mia untuk segera keluar rumah dan berjalan menuju ujung jalan. Rencananya, Jack akan menjemput Mia terlebih dahulu sebelum menuju rumah sakit karena jalurnya searah. Jack terus membimbing Mia lewat sambungan telepon. Hingga akhirnya saat Jack berhasil menemukan Mia, mobil ambulan itu terbalik dan dua orang pria langsung menghabisi para petugas ambulan termasuk Idalia. Ternyata mereka adalah anak buah Ray. Jack segera memerintahkan Argos untuk menyerang dan kita lihat pertarungannya cuy. Setelah berhasil menghabisi dua anak buah Ray tersebut, Jack langsung memeriksa keadaan si Mia. Untungnya Mia masih selamat dan tidak terluka. Namun situasi belum berakhir karena mereka kembali diserang oleh beberapa tembakan yang ternyata langsung berasal dari Ray. Dengan cepat Jack membawa Mia dan Argos masuk kembali ke dalam rumah. Dalam rumah, Ray terus menembaki mereka dari jarak jauh. Jack meminta Mia untuk bersembunyi di dalam kamar mandi, sementara dirinya bersama Argos akan menghadapi si Ray. Setelah Mia berhasil bersembunyi, Ray masuk ke dalam rumah. Saat itulah Jack dan Argos langsung bergerak. Hanya dalam hitungan detik, Jack berhasil menghabisi si Ray, sosok yang selama ini meneror dan mengancam keluarganya. Di akhir film terlihat Jack harus menjalani hukuman penjara selama beberapa bulan. Jack dihukum karena dianggap menjadi penyebab kekacauan besar yang menewaskan beberapa polisi, termasuk Idalia dan Beckman. Namun Jack tidak mempermasalahkan hal tersebut. Baginya yang terpenting adalah kehidupan keluarganya kini benar-benar aman. Dan film pun berakhir. Mantap.